Oke. Langkahnya aja itu. Ini ada siapa aja? Ada Putri Indah. Prof, ini ada yang saya tambahkan nih, satu orang, Putri Nggak Indah apa-apa. Pratiwi. Nggak apa-apa. Ya, jadi mahasiswa UMJ ada 3 Mungkin orang. Nur juga nggak bisa kan. Nurnya jauh soalnya di Papua. Kalau Bu Risa Oh bisa. iya. Oh, yang di Papua ya, Mbak Nur ya. Jauh, jauh, jauh si Nurani. Berarti proposal berikutnya ke Papua. Jauh amat nanti ditembakin lagi. Ini di Raja Ampatnya aja. Dia di Raja Ampat ya, nggak salah di mana itu. Oke, jadi langkahnya gimana? Jadi, Langkahnya yang mau kita lakukan nanti kalau udah kontraknya udah ada kan kita bisa lari duluan. oke, ini yang akan kita lakukan tahap 1. Kita mau FGD dulu. Hmm. Ini Mungkin perlu ini di melibat. PPT ya, ini di PPT ya. Ini PPT, Prof. Oke, oke. Jadi kita kalau di proposal itu kita mintanya minimal 5 SDMI. Uh, Kemudian masing-masing sekolah itu terdiri dari 5 guru, boleh guru kelas dan guru agama. Jadi total oke, ada 25 oke. orang minimal Iya. dari 5 sekolah. Nanti Kemudian ini teman-teman ada yang di S1 dicatat untuk itu ya nanti apa? ya saya share nanti Prof. Kalau kita ada revisi ada tambahan nanti Ya, saya. jadi tambahin berapa Karena nanti nanti begitu. teknisnya mudah-mudahan anak-anak yang di Itu kan Bekasi yang ngerjain. ya, Oke. nanti kan yang dananya dikeluarkan itu kan pasti 70% dulu dikeluarin sama dia. tujuh puluh Oh persen iya, Baru untuk operasional ini ya, 70%, terus baru setelah itu 30%. Kalau udah ada hasilnya setelah laporan. 30%. Ya. Iya. Ya, nah terus Terus mungkin perlu FG. melibatkan ini subject to discuss nih, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, P2 TP2A karena kan kekerasan seksual dan anak biasanya mereka yang megang nih kasus-kasusnya. Ini wilayah mana? Di wilayah mana? Bekasi, Prof. Kota Bekasi kita pilih di dalam proposal Oh, itu. Bekasi, oke. Makanya saya banyakin anak Bekasi ini tiga-tiganya dari Bekasi yang Oke. mahasiswa UMJ. Jadi mungkin nanti kalau mereka bisa, apakah diperlukan nanti bekerja sama dengan KKG-nya Hmm. atau apa yang kepala sekolah itu MKKS apa apa itu? Musyawarah kerja kepala sekolah, Ya, MKK. perlu Iya ya, nggak betul melibatkan ya, baru saya. MKKS atau KKG? Betul Iya ya, betul. iya MKKS Nah, ya. kalau melalui mereka kan lebih enak tuh, jadi didukung gitu kan. Nanti mungkin mereka boleh Hmm. juga ada perwakilan ketika kita FGD selain Hmm. dari sekolah-sekolahnya gitu. Nah, sekarang kalau itu kelas berarti ada sekolah kan? Sekolah apa nih? Di Iya, Bekasi nanti juga. kita lihat, kita buka aja open recruitment aja. Nanti kita akan seleksi. Kita kan tayangkan nih open recruitment selama 14 hari. Itu kita cek tuh, misalnya sampai 7 hari itu ada berapa yang masuk gitu. Nanti kita seleksi, kita seleksi partisipannya berdasarkan 5 sekolah dan 5 guru dari masing-masing itu. Kalau sudah Caranya memenuhi kita close. caranya open recruitment gimana? Kita kirim pakai Google Form, Prof. Oh, sebarinya ke? Kita sebarin ke, makanya tadi pakai KKG sama MKKS. Pakai Oh, grup WhatsApp mereka gitu kalau bisa. ada yang tahu grup di Nanti, Bekasi? nah ini kan anak-anak yang di PGSD, yang mahasiswa PGSD yang di Bekasi itu kan Oh mereka iya yang ya. guru, Prof. Oh mereka di Bekasi ya Iya, PGSD-nya. yang 3 orang ini. Coba Siapa? kita tanya, ini siapa nih? Putri sama siapa yang udah masuk? Udah masuk semua belum? Putri, Diva sama Diva, Dewi Bu. Ya Bu, Dewi, Diva. Dewi udah datang ya? Dewi di mana, Wi? Sekolahnya, Wi? Sekolahannya namanya? Tiara Insan Bu. Mutiara Insan ya. Oh, ini yang riset kita yang pertama itu loh, Prof, yang Albidayah, yang Sinta 2. Ini di Oh sekolahannya Dewi. Dewi itu yang Dewi mana? tergabung di KKG juga nggak, Wi? Yang Takiyah itu ya? Yang Iya namanya? Prof. Oh Ya. namanya Takiyah Sawah. Kok Dewi Pakai panggilnya? pakai punya anak Oh punya anak. Prof. Ini apa namanya? Emak-emak apa the power of emak-emak peneliti. Jadi Bu ini dosen di sana di PGSD. Saya yang dosen di PGSD ini Oh, mahasiswanya, Prof. oh Tapi PGSD. mahasiswanya jago-jago gitu loh. Oke, Menurut oke, saya sih oke. bisa diandalkan. Iya, iya, iya. Mbak Putri juga nih, Mbak Putri ini. Ya, biasanya Putri sama Dewi. Terus satu lagi tadi ada Diva ya. Diva, Diva Septiawanti ya, oke. Jadi ada 3 orang. Mudah-mudahan
mereka bisa nih bikin, pertama berarti bikin flyers kan untuk open recruitment. Nah, terus kita seleksi partisipan, nanti kita pilih nih siapa yang PIC di kita juga siapa gitu. Kalau Terus nanti nanti Mbak Dewi atau Mbak siapa yang atau mereka ngerjain? tiga-tiganya tinggal bagi tugas. Nanti di belakang ada tabel saya Oke. bikin. Yes. Nah, terus siapa nanti yang nyiapin surat-surat untuk dinas-dinas ini sama untuk KKG dan MKKS misalnya gitu. Kalau diperlukan surat berarti Prof siap-siap nih tanda tangan surat ininya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini tahap 1. Terus tahap 2-nya nanti kita pendampingan lokakarya. Oke, di mana? Di Bekasi juga itu? Ya, di Bekasi, di sekolahan yang sama. Di sekolahan yang 5 tadi. Di sekolah atau di satu tempat? Kalau yang pendampingan ini kita nanti kalau saya di rancangan kegiatannya itu ada ke lapangannya, terus ada workshopnya. Jadi kita bisa datang ke lapangan itu dalam tempo 1 bulan, misalnya kita sampling aja 2 atau 3 sekolah misalnya gitu, datang ke lapangan. Nah kemudian nanti 1 bulan setelah kita sesi FGD tadi kita lokakarya kan, kita workshop. Nah, terus lanjut langsung tahap 3 kita rapid aja nih, jangan lama-lama. Langsung evaluasi deh. Setelah tadi pendampingan sebulan, berarti kan bulan kedua kita udah bisa evaluasi nih. Bergerak dulu bisa nggak? Ada yang perlu ini nggak? Karena kan ini kontrak kan belum. Ya kita ikutin aja ini dulu. Nah, ini kan proposal sudah. Nah, ini rekrutmen sekarang nih. Rekrutmen nih bulan Maret. Sekarang kan Maret. Ya, terus FGD nanti bulan depan harus sudah mulai. FGD udah mulai tuh bulan April. Bulan Ramadan. Iya. FGD itu luring. Oh iya ya, FGD pendampingan berarti Ramadan harus nggak bisa dihitung ya. Libur ya, banyak libur ya. Ramadan nanti takutnya ada sekolah seminggu masuk katanya saya. Iya. Terus libur bilang. Tapi sebenarnya bisa juga kita nitip sama sekolahnya itu bahwa kan biasanya ada sanlat tuh, Prof. Nah, bisa aja pada saat sanlat itu kita minta titip materi gitu. Jadi ya bisa kita lihat aja nanti kemungkinannya karena kan tiap sekolah modelnya beda-beda. Iya. Ya kalau sekolah Islam, kalau sekolah yang misalnya sekolah swasta, SDIT, gitu. Itu pasti bakal libur. Saya tanya sama tetangga saya tanya siapa. Lebih full ya. Lais gimana? Ya seminggu masuk, setelah itu libur sampai kalau di pondok libur udah dari sekarang anak Gontor udah pada pulang. Iya, ini udah pada sepi. Mereka kan nanti banyak yang pada itikaf pada itu, jadinya betul yang kayak gitu malah. Berarti ini kita geser waktunya. Boleh. Tapi kalau yang bisa dilakukan dulu nggak apa-apa, dilakukannya dulu. Iya, bentar saya escape ya. Atau gini Mbak Nur, nanti ada alokasi tentu budgetnya di ini kan, nanti begitu itu keluar. Iya, saya belum bikin ini budget. Iya, nanti begitu. Siapa yang jago nih urusan budget? Jangan saya, Prof. Takut. Siapa? Nggak apa-apa. Siapa yang biasa itu? Mbak Dewi bisa? Siapa? Nah, Mbak Dewi bisa nih. Nanti perkiraan estimasi nanti saya share ke Mbak Nur. MKKS ya namanya ya. Musyawarah kerja kepala sekolah ya. Terus ada kelompok. Ini belum saya tulis nih PIC-nya siapa aja. Ya. Bisa sebar flyer Mbak Dewi ya, Mbak Dewi. Siapa yang mau bikin flyer yang desain flyers? Isinya apa? Message-nya apa? Ya. Prof. Ya. Mbak Dewi. Mbak Dewi udah semester berapa? Dewi itu ada 2, kita pakai Dewi. Itu kan ada Dewi apa namanya? Dewi Purnamawati. Mana? Nggak ada. DP. Enggak di tim kita maksudnya, biar nanti kebagian. Dewi Andayani berarti DA ya. Dewi Andayani. Atau saya tulis lengkap. Ada, ya. Dewi Andayani bisa bantu desain dan sebar flyer untuk rekrutmen partisipan. Terus seleksi partisipan dan Saten nanti mungkin bisa sama Prof ya? Iya, seleksi partisipan. Itu apa, luring atau daring? Maret ya? Maret sebentar lagi loh, 28. Sekarang. Makanya kita harus udah Ramadan. Mulai hari ini sama Mbak Nur. 2 minggu. Dalam 2 minggu kita udah punya calon partisipan. Seleksinya apaan tuh?
Seleksinya tadi ini aja. Dia memenuhi kriteria ini aja, Prof. Bebas. Apa? Minimal 5 orang setiap sekolah. Oh, kriterianya apa dia? Bebas. Yang Perempuan, eligible, guru kelas, guru agama. Yang penting dia yang memiliki eligible. ketertarikan dan dia bersedia terlibat dalam penelitian ini. Penelitian intervensi, karena ini kan participatory ya. Jadi mereka harus berpartisipasi aktif dalam Tentang edukasi. masalah kekerasan seksual ya. Iya, edukasi untuk pencegahan kekerasan seksual seksual. itu gitu. Jadi bisa guru apapun, kita mau lihat Iya. keterlibatannya guru apa nih gitu ya. Iya, Gitu. iya, Dia iya. bentuk keterlibatannya apa gitu. Nur. Gimana? Putus-putus. Putus-putus. Oh, iya. Putus-putus. Dewi, putus-putus. Coba diketik. Ini saya sebenarnya lagi diminta juga sama Vina Oh ya. untuk webinar, tapi tahu kapan. Yang minta tadinya Bu Titin. Bu Titin tuh dulu murid saya. Dulu dia di Al-Azhar kan, terus dia pindah di Unsika, Universitas apa? Karawang apa? Oh, Karawang. Cikarang. Oh iya, iya, iya. Nah, dia minta untuk webinar untuk guru-guru Bekasi katanya. Nanti deh kalau nanti kita sempil aja di situ ya. Bisa, Kita Bro. sempil Ya, kita mumpung lagi banyak orang Iya, tuh. pas lagi rame, itu Nah, partisipannya bisa banyak kalau itu. nanti kita kalau udah saya tanya nih gimana Bisa Vin? banyak pilihan. Si Titinnya itu tadinya mau ini, tapi dia nggak enak sama saya karena waktu ujian ujian hasil itu kan saya saya perbaikin banyak. Tahu-tahu dia nggak ngasih progres sama saya. Tahu-tahu kemarin waktu yudisium dia udah duluan. Kau nggak lapor nggak bilang. Dia malu mas saya bilang. Saya nggak mau kalau nggak siapa sama Titin nggak mau saya kalau Titin nggak pernah ngelapor nggak jujur. Dia malu aku takut katanya bilang Vina. Kenapa Vin nggak Titinnya aja? Takut dia katanya. Lu takut dia sendiri yang berbuat. Saya habis-habisan bela untuk supaya diperbaikin. Saya yang khawatir kalau enggak dia habis masa studi habis dia. Dia Oke. almarhum suaminya juga murid saya juga, Lazar gitu. juga. Gitu saya. Ini Oke, ternyata nanti Dewi punya ini nih, punya data ya berarti ya Wi. Beberapa sekolah di Bekasi ada yang rapor merah terkait pelecehan seksual. ada Kemarin iya. ada ipar saya yang di SMP berapa ngajar SMP 6 kalau nggak salah. Itu dia bilang juga gitu tuh anak-anak muridnya ada aneh-aneh. Kenapa? Apa ya kemarin itu kasusnya dia. Pokoknya di razia tuh ketemu barang-barang macem-macem gitu loh di tasnya. Waduh, itu Dan negeri. ternyata sudah dia lakukan sejak dia masih SD. Waduh, apaan tuh dibawa? Nah ini Dewi ini yang lebih tahu berarti. Gak apa-apa Wi kalau misalnya dia punya rapor merah ya. Nah boleh tuh. Ada data awalnya? Ada kasus kan kalau di Bekasi suka ada gitu ya. Gawat Diambil juga saat Bekasi. survei lingkungan sekolah saat Pantesan temanya itu tentang profil pelajar Pancasila. cocok banget ini. Oke, Itu thank nanti you. saya masukin itu tuh masalah Mantap nih Dewi. awareness pada pubertas nih. Tapi itu Bu, apakah datanya AKM bisa diakses ya oleh kita? Setahu saya datanya tertutup. Nah, AKM ya, AKM. Dewi punya akses nggak Wi? Oh, bisa nggak tuh? Atau punya orang dalam Wi? AKM tuh Kalau itu ya, untuk RAS ya, RAS sama AKM. Konfidensial. Iya, biasanya konfidensial sekolah, Pak. Karena menjaga mutu ya. Iya, Waduh, kalau orang nggak mau terbuka ya payah. Oh, anak kelas KKN, kebanyakan mereka belum tahu banget soal. Oh, ini anak-anak ini ya, anak-anak yang di lokasi KKN ini, anak-anaknya ini 3 orang nih kayaknya lagi pada KKN nih Prof semua. Jadi mereka juga punya sekolah. Lama kan, 6 bulan kan? Jadi bisa sekalian juga di tempat sekolah mereka KKN itu, kalian gitu. Jadi ini calon partisipan kita kelihatannya sih bisa lah. Iya. Kalau rapor sekolah bisa ditanya ke Kepsek. Yang penting Kepseknya terbuka berarti. Makanya kita PDKT ke MKKS-nya juga. Iya betul. Maksudnya biar kita cari solusinya bareng-bareng, bukan untuk buka aib kan, gitu. Tapi ini random ya, maksudnya bisa swasta, bisa negeri, bisa SDIT. Kalau di atas kita bikin yang penting dia
ini nih, aksesibilitas, keterwakilan status sekolah negeri, keterwakilan status sekolah negeri, swasta, umum, berbasis agama. Jadi yang penting mewakili ada masing-masing. Iya. Tapi kalau banyak itu ya berarti lebih enak, lebih banyak pilihan. Mungkin Iya, nanti iya. instrumennya kita bikin pakai Google Form juga kali ya untuk memudahkan. Oke. Sekarang tanggal 14. Nah, terus ini Tanggal. berarti plus Google Form untuk rekrutmen ya. Gform aja, pakai Gform aja. Isinya apa aja nanti. Hmm. Udah, terus seleksi. Ini all team sih bisa ya. Kita rapat aja kali ya. Waduh, Terus koordinasi dan undang P2 TP2A Disdik Dinas. Pas puasa ya, kalau enggak kita bisa luring nih supaya digeser, jelas. Prof. Hah? Enggak, maksudnya digeser. Ramadan tuh tanggal berapa sih? 23. Aduh, hari Kamis ya. 22. 23 kalau Muhammadiyah. Hah? Ya, Nggak tahu gitu ya. Kita kan tergantung pimpinan aja lah. Iya. Kita, Gak apa-apa, nanti ini kita bikin set awal dulu aja, bisa kita geser nanti. Tapi kalau bisa dijalin aja terus meskipun kita Iya, modal. kalau bisa jangan mundur. Iya, jalan-jalan Biar terus. bisa ngerjain yang lain. Iya, bisa ngerjain yang lain. Maksudnya gini, ini biar kita ngajar draft artikel yang pertama bisa terbit duluan gitu, Prof. Iya, nggak Takutnya apa-apa. kalau yang skopus-skopusan kan lama tuh khawatirnya. Iya. Nah, ini siapa nih? Koordinasi bla 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 berarti Putri ya. Putri dan Mbak Putri emang di Bekasi ya? Iya, Pak, di Bekasi juga, Pak. Oh, sedang Putri sama siapa, Diva ya? KKN. Iya, Pak. Sedang KKN juga bersama Ibu Dewi dan Diva. Berarti sekarang semester 7 dong? 6, Pak. Bukannya semester 7 KKN. Ini semester genap berarti. Genap kan. Oh, kamu udah habis mata kuliahnya semuanya? Udah siap skripsi ini dia. Lagi semester 6, Pak. Apa? Masih semester 6 awal, Pak. Iya, baru masuk semester 6 kalau di kita. Baru sesi ketiga ini. Oh, ya nanti kalau ada skripsinya bisa konsultasi lah. Ya, ini bisa sekalian buat curi star skripsi nih. Iya, boleh. Saya juga ngajar di pendidikan dasar, tapi bukan PGSD. Sama aja sih, SD juga. Atau ini kita bagi satu-satu ya? Lah, jangan ini. Ini PIC ya, jadi tetap PIC-nya satu orang, tapi nanti tetap kita bantuin rame-rame. Jangan khawatir ya, tetap kita koordinasikan. Berarti, ya nanti kalau ada ikutin teman kasih tahu berapa teman yang ikut nanti. Oke. Nah terus nanti venue kita cari tempat yang di bulan Ramadan. Anggarannya. Nah, ini kapan? Oh, ini maksudnya untuk persiapannya, Prof. Belum ininya, FGD-nya. Ini masih April, tanggalnya belum nih, masih kosong-kosong nih. April kan udah habis Lebaran itu. Hati-hati loh. Lebaran tanggal berapa? Habis Lebaran berarti. Akhir April aja berarti ya? Akhir April ya, betul. Kalau 28 kalau 23 berarti 23 bulan April. Berarti April ke sana udah pas libur dulu lagi seminggu. 23 ya, akhir April lah. Betul. Akhir April, ya kan? April sebentar. Itu cepat loh itu. Mana sih ini kok nggak bisa geser? Klik itunya aja. Ya itunya, tanggalnya. Nggak salah. Di atas. Klik the clock. Nggak bisa. Itu yang di atasnya, yang di atasnya 14 Maret nggak bisa ya? Yang mana, Prof? Yang di bawah. Ya. Nah, di atas. Nah, itu bisa. Ini April. Iya, akhir April udah. Mei. Tanggal berapa? 30. 30 tapi hari Ahad. Minggu. Ahad. Biasanya kalau berkegiatan, enaknya hari apa?
Kan mesti habis Lebaran Sabtu itu. ya? Habis Lebaran itu. Bukannya masih pulang kampung guru-guru, Bu? Nah, kayak Bu Risa pulang Masuk lagi kampung. tanggal berapa? Bukan saya. Biasanya Itu sih sekolah tanggal itu 1-2-an, Bu. itu ujung-ujungnya Mei, 1 Mei Mei, berarti ya? Mei awal, minggu Mei awal. Oke, berarti Mei. Jadi April itu vakum itu. April. April hanya untuk progres secara gimana sholat rawih. Masa Iya, sih betul. kayak gini. Nah, aja Kalau enggak, sholat rawih jam 10, ronde kedua saya. Sampai berarti jam kita mundur Mei 11. kapan? Tengah Enggak, atau akhir? enggak, kita bulan minggu kedua kita udah mulai lagi. Minggu kedua, 13 atau 20? Minggu kedua tanggal 8, 13. tanggal 8, 9, 10 itu udah mulai lagi, udah mulai kuliah Oh, lagi. mau hari kerja ya berarti ya? Terserah, ya kita pakai Sabtu aja, Sabtu atau Minggu. Jangan Sabtu, Minggu. Sabtu berarti tanggal Ahad 13. aja, kita pakai Ahad aja. Kalau Sabtu itu, aduh, trouble bener. Ahad itu tanggal 14. Mau nggak Ya, mereka untuk berkondangan lagi, Prof, mau pada datang? undangan. Ya, Hari Ahad kan biasanya pada kondangan hari keluarga. ya Bu, dia. guru-guru maunya aktivitasnya tuh hari sekolah dia pulang loh. Oh, dia pengennya Oh hari ya, sekolah. oke. Ini kan Nah, kita mendengarkan kata hati Bu para. Dr. Risa ini kan pengelola sekolah di Tapi Jakarta ini mana? Dewi bilang Barat. kalau guru kosong Sabtu biasanya. Nah, Nggak tahu Bekasi ya. Kalau oke, Jakarta, kita kasih libur. Sabtu tanggal 13 sementara. Iya, boleh. Boleh. Sabtu ekskul. Oh, oke. Oh, Sabtu ekskul, ada pramuka, ada Berarti itu dari Mei 13 ya, 13 Mei. Ibu ini luring atau daring? Kayaknya sih harusnya luring. luring. Oh, iya. Wah, kalau Bekasi saya bisa get lost nih. Bekasi saya. Atau nanti kita bikin ini, kita bikin apa namanya? Bisa di hybrid kalau diperlukan. Cuman repot ya kalau hybrid ya. Susah, jangan. Kalau Ya, bisa, luring. kalau guru-guru tuh luring. Iya. Nggak apa-apa lah, kita lakukan secara luring nanti. Karena ada budgetnya juga, dana gitu. Ini tempatnya di mana? Tunggu. Prof, ini kita kan masih FGD yang pertama kayaknya bukannya langsung di Maret aja ya? Kan baru mau rekrut. Kan rekrut nih waktunya Maret sampai akhir Maret. Maksudnya sebelum libur gitu. Biasanya guru-guru kalau daring ya. agak malas, Bu. Oh iya, betul. Betul juga ya. Jadi disatronin ya. Iya, betul. Ini nggak apa-apa ya? Kita mulai, berarti ini praktis kita mulainya pertengahan Mei. Karena kita rekrut aja. Iya. Rekrutmen aja, oke. Terus nanti pendampingan. Nah, kira-kira kunjungan lapangannya berarti Mei sampai Juni. Mei sampai Juni ya, betul. Orang mulainya aja, dananya pengumumannya aja baru keluarnya Maret kan. Bukan salah kita. Berarti yang lokakaryanya Juni. Lokakarya itu Juni. Akhir Juni. Ya tengah-tengah lah. Jangan. Mid of June. Mid of June. Lihat lagi tanggal. Mana sih tadi muncul lagi? Mid of June berarti 17 Juni, Sabtu. Iya, mau hari kan ada ekskul katanya. Iya, ekskul jadi gurunya bisa kabur karena yang ngajar ekskul kan biasanya guru khusus. Bisa gitu? Iya, yang sebelumnya kan Sabtu tuh. Iya. Ya, Bu, Sabtu aja, Bu. Berarti Sabtu penuh ya, ekskul ya. Bu Risa Sabtu penuh ya. Enggak, Pak. Kalau saya mah libur, cuma sampai hari Jumat. Oh, sekolahnya apa namanya? Sekolah swasta ya? Siapa, Pak? Saya, Pak. Iya. Iya, SDIT Al-Kawakib.
Dan rata-rata di Bekasi SDIT-nya, kalau SDIT ya Pak, kalau negeri kan ada ekskul. Enggak, Bu Risa tuh di Bekasi atau di mana? Iya, saya mah di Jakarta Barat, Pak. Iya kan Jakarta Barat kan. Rumahnya di Serang ya. Iya. Di Serang ya, betul. Iya, di Cikupa. Tinggal di Jakarta. Aktivitas di Jakarta, Pak. Rumah? Rumah di Cikupa, di Citra Raya. Pulang balik? Iya, benar Pak Pepe. Astagfirullah, gimana ya? Apa nggak capek? Apa nggak capek? Enggak, Pak. Ampun. Bu Fadilah, kalau kunjungan lapangan biasanya apa, Bu? Nanti kita bikin instrumennya, apa aja yang harus ditanyakan atau kita amati. Sebentar izin dulu sekolah. Kalau di sini kan berarti bisa kuesioner, interview gitu ya, Bu ya? iya. Nih, pendampingan itu isinya membahas tujuan edukasi pubertas di SD. Terus identifikasi potensi masalah seksualitas dan ancaman kekerasan yang ada di SD itu. Terus strategi edukasinya bagaimana, khususnya melalui pendekatan pembelajaran kontekstualnya. Terus penerapannya bagaimana untuk memperoleh praktek baik. Ini sih intinya kita. Soalnya kan tujuan utamanya kita mau cari modelnya. Model yang paling enak, paling tepat. Tapi dengan pendekatannya CTL gitu. Jadi misalnya kalau di situ tergantung kan, berarti setiap sekolah kasusnya bisa beda. Misalnya di satu sekolah, tadi kan itu tuh yang rapot merah itu berarti kita harus identifikasi tuh kasus-kasusnya apa aja. Nah, terus bagaimana solusinya gitu. Jadi kita kayak memfasilitasi penyelesaian masalah di masing-masing sekolah gitu. Atau kalau belum ada masalah berarti potensi masalah. Berarti kayak coaching ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, kalau misalnya mereka susah nih, nggak tahu gimana cara ngomongnya, atau nggak tahu siapa yang harus dilibatkan. Kadang-kadang gitu ya di sekolahan, kalau di waktu saya ke Nias itu ada gurunya cerita, kayaknya anak ini udah hamil deh, dia bilang gitu. Terus apa yang ibu lakukan? Saya panggil orang tuanya, dia bilang. Terus bagaimana responsnya? Flat, dia bilang. Biasa aja. Dibilang anaknya kok kayaknya anaknya hamil gitu. Gimana stres gurunya akhirnya nangis-nangis. Misalnya kayak gitu kan. Terus kita harus gimana? Jangan sampai gurunya stres juga gitu kan. Jadi kita melihat kondisi anak dan gurunya juga. Ini bisa jadi bisa rada-rada kompleks sih ya. Makanya kita banyak melibatkan dinas-dinas yang terkait tadi supaya kalau ada masalah kita cari penyelesaiannya bareng-bareng gitu. Kan dilihat dari berbagai sisi mungkin bisa pengayaan ya beda-beda gitu. Nah, nanti tahap ketiga ketika si guru itu sudah melakukan edukasi, terus si muridnya tuh gimana gitu kan? Terjadi peningkatan nggak kognitifnya? Mungkin nanti kita bikin desain pertanyaan untuk anak-anaknya itu kita random aja beberapa gitu. Terus afektifnya gimana? Nah, ini subject to discuss sih. Nanti iya, nanti kalau itu jangan lupa Mbak Nur, yang pertama itu link Zoom untuk dibeli. Oh iya. Iya, biar jangan minjem melulu ya. Malu minjem. Kita beli. Selama masih ada yang gratis, pakai yang gratis, Prof. Daripada nggak dipakai juga. Bu Dewinya juga happy kok. Bu Dewi minta maaf ya, belum bisa ikut. Nggak apa-apa. Makanya dia nyediain link aja. Nanti saya bilang ini rekamannya saya kirim lagi gitu. Iya. Udah, habis penilaian terakhir refleksi deh. Boleh. Lagi. Nah, cuman kapannya ini yang tadi? Nah, ini iya. Waktunya tuh bisa kelar. Mepetnya dengan Ramadan ini. Nah, Ramadan Juni harusnya udah selesai tahap 2. Tahap pendampingan udah selesai. Ya, kalau pendampingan itu sebaiknya untuk mentoring itu sebaiknya setelah Id Mubarak lah. Iya, setelah Id. Dan sebelum jangan-jangan udah libur panjang nggak nih? Libur panjang? Oh, tanya ada libur panjang kapan tuh? Bu Risa, kapan libur? Bu Risa tuh tahu. Biasanya akhir ini
pekan kedua atau ketiga Juni, Bu. Pekan kedua Juni. Habis Oke, Lebaran berarti libur kan masih bisa mereka? ya Juni ya? Iya. Juni masih bisa, oke. Nah, berarti tadi Juni, oke. Berarti ini udah penyusunan. Ini untuk evaluasi, wah harusnya di Juni juga dong. Sebelum dia ulangan. Emang Juni ulangan akhir ya? Sebelum 4 itu biasanya bulan itu, Bu. Juni, sebelum Juni apa ya? Maaf, Mei. Mei ya, akhir Mei biasanya. Akhir Mei. Oh, maksudnya sebelum libur, salah ya? Kalau sebelum ulangan bergeser maju ya. Ini soalnya kan tadi di atas 18 Juni, 17 Juni. Ujian awal Juni. Awal Juni katanya. Ujiannya awal Juni katanya. Oke, berarti awal Juni dia di sini tuh udah Juni, udah ujian sekolah maksudnya. Nah, kalau yang di kita kan tahap ketiga itu yang evaluasi penilaian untuk yang edukasi pubertasnya gitu. Jadi setelah dia ujian, pas mereka lagi kelas meeting, kita ngambil data yang ini, yang evaluasinya. Itu evaluasi itu ya. Evaluasi setelah diintervensi oleh tes. guru-gurunya tadi. Buat tes ya. Iya. Ya oke. Wah, hujan di sini. Maaf ya agak ribut. Waduh, enak amat hujan. Hujan, Prof. Gede lagi. Waduh, alhamdulillah. Sini nggak hujan ya, panas ya. Panas dari tadi. Tadi waktu saya kampus hujan Ramangun. Sini nggak, mendung aja. Selasa Minggu. Ini berarti ini penyusunan Bu Fadila, saya tadi baru melihat kalender akademik. Itu tanggal 10 jatuh rapot semua. Rapot, pembagian rapot tanggal 10 Juni. 10 Juni bagi rapot? Iya. Oh, berarti harus sebelum 10 Juni. Dan bisa jadi awal Juni itu mereka kelas meeting. Oke. Berarti pendampingan. Bisa nggak ya kita kejar? Waduh. Bentar, mepet waktunya. Kalau Bekasi, awal Juni. Itu Bekasi nih lain, Bu. Bukan Jakarta, Jawa Barat nih, Bekasi. Juni katanya, awal Juni dia. Bekasi dan Jakarta beda. Ah iya, betul. Beda. Berarti kita nggak bisa FGD di Mei. Terlalu mepet sama Juni. Iya. Bisa nggak FGD-nya di... Iya, beda, betul. Bukan, maksudnya jangan tinggal tanggal 13. Tanggal berapa? Minggu sebelumnya berarti tanggal 7. Tanggal 7 Mei. 6 ya? Tanggal 6 ada kegiatan apa? Wah, kalau saya sih nggak ada apa-apa sekarang, santai udah. Sekolahannya maksudnya. Oh, sekolahnya Bu Risa. Nah, Bu Risa yang tahu nih, untung ada Bu Risa itu tahu sekolahnya. Tapi Jakarta ya itu ya. Yang tahu ini yang lagi PKL nih. Iya Pak ya. Awal ujian awal Juni, kalau Bekasi awal Juni ujiannya. Oke. Makanya dia lebih awal. Jadi 6 Mei masih memungkinkan nggak kita FGD? Mei, 6 Mei. Mungkin ya. Masuk kan mereka kan. Itu udah habis Lebaran ya. April, Mei. Udah bisa itu. Bisa lah. Tapi kalau bisa. Mereka sudah kita memungkinkan tanggal 6 Mei, kita ada waktu nih. Jadi awal Juni juga kita lokakaryanya yang kedua. Bisa tuh. Awal Juni 17 dikurang 14. 17 dikurang 14 berarti tanggal 3 Juni. Tanggal 3. 6 Mei kan Ibu mau jadi narasumber di tempat kami. Nah loh. Waduh tuh. 6 Mei kan. Oh. Iya benar. Mereka minta saya ngisi materi. Nah itu sisi aja itu. Tapi kan ini berapa sekolah? Wi, berapa sekolah Wi? Cuma 1 sekolah ya Wi? Jadi Wi. Tempat KKN-nya dia kan sekolah tertentu aja, Prof. Berarti jangan 6 Mei 1 sekolah. 1 sekolah. Berarti hari Jumat ini ya. Pendek ya. Pendek Jumatan. Kalau itu luring itu luring kan? Iya, luring.
Mereka banyaknya luring. Luring. Mereka KKN udah Cuma rencana satu gedung ada 3 sekolah. Hah, yang bisa diajak. yang bisa diajak join satu gedung ada 3 sekolah. Oh, grouping, Oh, grouping dia. iya SD Negeri 1 2 3 berarti ini pagi sore ya. Iya, grouping nih jadi satu Satu klaster. klaster nih. Pas-pasan nih Bekasi. Oh iya, memang banyak yang kayak gitu di Bekasi. Iya. Oke, berarti jangan 6 Mei. 6 Mei Bu, ada. Tanggal 7 Mei. Bu, Ya. dijadikan apa namanya objek penelitian juga Bu 3 sekolah itu. Bisa juga. Oh. Kalau mereka bersedia. Tapi Iya. kira-kira bisa nggak, Deo, mereka yang 3 sekolah itu dinegosiasi gitu supaya mereka join ngisi kuesioner kita gitu. Bisa nih dikilik-kilik sama Dewi mah pintar. Bisa ya kalinya mau kali cuma 5 orang guru kan bisa. Nah, yang 2 Dewi Nanti tanyain. yang 2 Dewi tanyain Bu. Oke. Makasih. Sip. Atau ya nanti kita ubah settingannya. Kita fokus ke 3 sekolah ini aja tapi gurunya lebih banyak gimana? Nah, sepakat Bu Fadila. 3 sekolah itu tapi gurunya kan satu Kan gedung gurunya 3 tadi 5 kita sekolah. batasi. Nah, ini berarti bisa sampai 10 orang. 10 kali 3 30. Kan nanti ada melibatkan kepala sekolah juga, ada dari dinas. Itu di tempatnya teman-teman yang melakukan KKN ya? Ah iya benar udah gitu aja lah ya. Bisa sepakat. Iya Bu, begitu aja Bu. Daripada repot. Kan di situ Mbak Dewi udah KKN. Nama sekolahnya apa aja, Wi? Ya, coba. Udah jelas itu. Margahayu 6, Margahayu 19, sama Margahayu 23, Bu. Nah, ini berarti negeri semua ya. Hmm. Kita enggak undang yang swasta perwakilan aja. Apa perlu nggak, Prof? Atau biarin aja? Oke, gimana ya swasta? Atau gini, berarti kita intervensinya di tiga sekolah aja. Kalau yang lain itu data ini aja ya, data deskriptifnya aja ya. Iya, ini yang di bulan Ramadan sekolah Dewi ada kegiatan pesantren Ramadan selama 2 minggu dan ada sosialisasi apa tuh? SRA. Waduh. Apa nih kepanjangannya? Lupa saya. Sekolah ramah anak. Iya, sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak SRA. Nah, sekolah ramah anak kan termasuk aman dari itu kan? Aman dari bullying. Iya. Ada materi pelecehan seksual. Itu cocok itu. Oke. Cocok. Pas tuh Mbak Dewi. Oke, berarti gini aja. Kita luring di sekolahan ini, 3 sekolahan ini. Tapi kita streaming. Streaming gimana maksudnya? Kita streaming. Jadi kita tayangin di YouTube. Kalau ada sekolahan lain yang mau ikut, dia bisa nonton. Nanti di kita, berarti kita resiko harus hybrid. Ada orang yang ngecek si YouTube-nya itu. Kalau ada ya kan dia bisa nanya di situ tuh dari sekolahan lain kalau mau nanya. Siapa yang standby di sekolah itu siapa? Untuk streaming itu siapa? Oh, itu masalah internet doang, Prof. Bisa host, itu. Kayak kita Zoom gini. Jadi ada satu orang yang jadi host nanti yang tanggung jawab untuk jadi kayak moderator di Zoom-nya. Dia yang ngasih tahu, kita kan peluring nih. Cuma kalau ada yang nanya di YouTube, dia bilang, dia kasih tahu moderator ada yang nanya di YouTube pertanyaannya begini-begini gitu. Jadi kita ngebahas pertanyaan orang yang muncul di online, tapi pasti di luring juga banyak pertanyaan sih. Tapi maksudnya kita tetap membuka kesempatan mereka yang ada di daringnya itu boleh bertanya gitu. Gitu mungkin ya. Jadi yang pertama fokus live YouTube atau IG, keren. Mantap. Jadi bisa nih, bisa banget. Kita biasa kan streaming. Hebat nih Bu Dewi nih, langsung interaksi. Hebat juga. Bantu kalau streaming YouTube sama IG, Bu. Ternyata sudah melek ini. Ini digital. Jadi konsentrasinya di sekolah yang mereka KKN ya, jadi lebih ini. Ya. Oke, sepakat. Oke. Jadi nanti recordnya dibagiin, tenang. Nah, berarti ini selesai di 1 sampai 3 Juni selesai ya. Iya. Termasuk streaming.
streaming YouTube ya. YouTube, ada Gitu. Instagram. Kalau di tempat Oh iya, enggak. Nggak ada Nggak apa-apa. wifi. Kita beli, tenang aja, jangan kayak orang susah. Iya, kita beli. Tenang aja Mbak Dewi, kita fasilitasi lah. Mentang-mentang punya Pakai duit. wifi, pakai paketan wi, tenang, nggak apa-apa dibeliin paketannya. Enggak. Jadi nanti di ini aja di list dulu untuk Ya, kebutuhannya. expenses-nya. Jadi begitu itu keluar nanti saya langsung serahkan Mbak Nur untuk di ini kan. Aja nih anak-anak bertiga, Bro. Iya. Nanti Iya, nanti nanti kalian yang itu atur yang bareng-bareng. kita yang mantau nanti. Set Saya nggak tahu ekspektasi kapan nih dirancang WP-nya. juga berarti ya. Oke, terus saya berarti kita setelah itu drafting ini bisa lebih cepat berarti. Iya, kita drafting. Ini kita udah bisa drafting artikel 1. Itu masukin ke mana? Ke Sinta atau ke? Kalau yang di kita kan Scopus kita nulisnya malah targetnya Prof. Wih, berat sekali ya. Journal of Indonesia. Mungkin kita bisa buat 2 opsi, Bu. Pertama kita luring di tempat kami KKN, kedua kita luring. Wah, bisa di, juga ini di di sekolah. mana di sekolah. Ya, betul. Good ideas. Kamu udah Ya, tahu kondisinya benar-benar. nih. Kalau sekolahannya Dewi itu swasta, Prof, yang SDIT itu. Oh, bagus berarti. Karena kalau luring di tempat KKN kurang welcome guru-gurunya. Oh, Oke. gitu ya, kurang welcome ya. Kurang welcome. Kenapa, Kalau Mbak? daring maksudnya nih. Luring atau daring? Kalau daring kali ya. Kurang welcome. Luring dan daring sih, Prof. Oh gitu. Mereka lebih prefer apa? Karena mereka kalau ada perubahan atau sesuatu yang baru, ya nggak mau keluar dari zona nyaman lah. Oh iya, mereka konservatif, Prof. Oh. Gurunya ini ya berarti ya. Nah, kalau PPG, kalau PPG gimana? Kan itu daring kita. Buat perangkat ajar, maka praktek, ya. Ya nggak tahu lah. Kasih ini. Oke. Ya, jadi alternatifnya begini, berarti 2 kali ya di sekolahannya Dewi sama di tempat KKN. Nah, sekarang tinggal nanti Mbak Dewi itu coba ditulis deh nanti apa pengeluarannya, expensesnya apa gitu. Ya, Dari itu nanti di sekolah beli wifi. Pokoknya Kira-kira berapa kita batasi. Ya, nanti begitu tekan kontrak, nggak tekan kontrak langsung ditransfer. Nah, saya transfer nanti. Nah, kita savingkan untuk nanti honor dan jurnal itu. Jurnal itu kan perlu bolak-balik gitu nanti itu. Iya, jurnal itu banyak nih. Terus ini narasumbernya nih yang P2T, P2A, Disdik, Dinkes, dan lain-lain. Ya, itu juga harus disediakan ini juga ya. Ada honor untuk honor. Ya, paling enggak ganti transportnya. Iya, honor lah, honor dan transport gitu. Jadi nanti Dinkes, KKG berapa? Gitu. Berapa orang? Itu berapa orang itu nanti? 1, 2, 3. KKG berapa orang? Banyak loh KKG itu. Itu kelompok kerja guru itu. Kan enggak semuanya. Kita minta surat apa ketuanya aja kali, Pro, perwakilan satu-satu. Kalau kebanyakan keramaian juga itu, ntar. Bu Dewi tahu nggak gimana tuh di KKG-nya tuh gimana? Pernah nggak join dengan KKG setempat yang bisa kita minta bantuan gitu untuk Kalau di Dewi kan tepatnya di Cibitung ya, Pak. Kalau di Cibitung itu yang aktif itu K3S-nya, Pak. Kepala sekolah ya? Iya, kalau KKG-nya vakum. Oh, malah lucu ya. Malah gurunya itu. Jadi ada KKKG, KKKKS, KKKPS, ngawas sekolah. Oke, ya udah. Ini mungkin apa? Kalau gini, maksudnya gini, kalau kita sudah tentukan lokasinya, ini berarti sebenarnya kita nggak perlu lagi bikin Google Form untuk rekrut partisipan dong. Itu makanya, jadi cukup langsung nyebarin data aja, cukup apa sih kayak kan aja. di sekolahnya Mbak Dewi kan? Iya, udah langsung aja, nggak usah pakai flyer lagi udah. Oke, berarti nggak pakai flyer rekrutmen ya? Nggak usah, jadi langsung di sekolah KKN aja. Lebih bagus, bener juga tuh, bener dari awal anak-anak yang KKN
Bekasi bisa Hanya dimanfaatkan. Pak Bu, yang tadi pertimbangan dari Mbak Dewinya, Heeh. apa namanya, mindset guru yang konservatif, Betul. mungkinkah untuk diajak untuk jadi responden itu FGD dan segala macamnya gitu loh Bu. Ya. Kalau di tempat ini kan yang bermasalah berarti yang di tempat KKN-nya Mbak Dewi ya. Karena dia memang akan melakukan intervensi, berarti bentuknya mendapatkan sertifikat. Tuh Bisa dapat dia, iya kita buatin kalau lah. dibikin sertifikat mereka jadi tertarik. Yang pertama itu, yang Nah, kedua kita stempel nanti. sertifikat ini nanti termasuk nih di dalam persiapan teknis ini. Bu, maaf, mungkin kalau di Bekasi ya Bu, guru-guru tuh akan berminat jika pertama ada sertifikat. Yang kedua ada instruksi langsung dari atasan, yang atasnya gitu. Kayak mungkin tadi kan Ibu yang menyampaikan ada disdik ya. Itu kalau udah bawa disdik tuh mereka mau nggak mau pasti mau gitu. Oh gitu. Iya memang gitu. Ada satu komando. Iya, apalagi kalau ada JP-nya Bu. Wah, semangat banget mereka. Bu. Ada apa? JP. Jam itu pelajaran Pak. Apa? Selama pelatihan ini ada JP-nya berapa JP gitu. Karena kan biasanya dipakai buat naik pangkat ya. Oh iya. Ya tergantung nanti kontribusinya kita buat JP-nya. Kan nanti berarti kita bikin semi workshop ya di awal ya, bukan FGD. Iya, dia membuat apa nanti RPP yang ada kaitannya dengan itu gitu. Nanti kan dicobakan kan. Terus tadi pakai JP ya. Sertifikat berapa JP? Yang di Bekasi siapa ya Bu Risa? Mahasiswa kita yang di Bekasi nggak ada ya? Iya Pak, nggak ada Pak. Nggak ada Bekasi. Ya udah, nanti kan. Ini berarti kalaupun dibuat flyer, ini bukan rekrutmen partisipan, tapi survei tadi ya? Survei. Itu G-form kan? Iya. Iya. Bukan kalau tadi kan maksudnya G-form untuk form untuk pendaftaran jadi partisipan gitu, Prof. Mungkin G-form perlu Bu untuk mengetahui berapa yang mendaftar. Absen, kehadiran, awal, dan absen untuk. Oh, ya. Oh, untuk data ini ya. Balik. Wah, Bu Dewi peka bener ini. Udah tahu tabiatnya di sana ya. Oke. Ya. Emang sebentar, Bu Dewi ini guru atau mahasiswa atau? Ini Putri sama Dewi ini ya, sama-sama nih. Guru di sana. Guru. Dewi sudah mengajar, Pak. Oh, udah ngajar dia tahu pengalamannya. Putri belum memang? Saya udah Bu, tapi kalau untuk terjun di sekolahan gitu baru nyampe setahun. Oke. Kalau Bu Dewi di mana sekolahnya? Mutiara Instan, SDIT. Yang kita riset awal itu yang di mana? Itu di Bekasi. Bekasi ya. Di Cibitung. Bukan Bekasi. Kabupaten, Bro. Bekasi ya. Bekasinya kabupaten. DTPK. Nanti saya tanya ya kalau webinarnya itu guru-guru mana nanti saya kabarin. Lagi mau ditanyain. Permintaan Disdik Bekasi itu. Saya diminta. Wah, mantap itu, Prof. Nah, itu makanya kita mau langsung. Kita keroyok aja rame-rame. Kita keroyok aja ya, Bu Dewi nanti masuk ya. Nanti saya masukin kita Bu Risa. Biar kita ngeracunin. Kita minta sekalian bantu gitu ya. Kan ada distiknya sekalian gitu. Ya, kan ini buat mereka juga. Iya, tentu. Jadi ada satu komando nanti kita dekatin terus gitu. Tinggal nanti kita buat itunya berapa JP untuk dia kenaikan pangkat. Oke. Oke, venue berarti udah jelas di tempat KKN dan di sekolahannya Dewi. Oke. Berarti bisa nih tahapan itu. Tadi sampai tanggal berapa? 3 Juni. Oke. 3 Juni, terus penyusunan instrumen evaluasi. Tadi sebelum tanggal berapa? 10 Juni ya? Liburnya ya?
Liburnya kapan, Bu Dewi? Libur. Bentar Pak, ada tanggalan. Kalau di Jakarta 10 Juni, kalau di Bekasi berapa Mbak Dewi? Mudah-mudahan mundur atau lebih awal. Kayaknya kalau Kalau Jakarta, nggak sempat, kayaknya Jakarta. Bekasi bagi rapot tanggal 24 Juni. oh masih bisa. Oh, bisa. Jadi ujiannya 2 minggu tuh dari tanggal 6 ya, dari tanggal 6 Juni 2 minggu, terus bagi rapot 24 Juni. Oke, ini berarti bisa pekan kedua atau 3 ya? Sekitar pekan kedua Juni aja deh. Kalau susun instrumen pekan pertama ya. Nah, evaluasinya pekan kedua. Menarik juga nih ya. Dengan terbentur tanggalan aja sih. Kalau enggak nih kita, kalau dari awal Januari keluar bisa ini. Oke. Dah, laporan riset Juli selesai. Ya, itu tinggal nulis itu nanti gampang. Nah, laporan keuangan nanti ribet nggak nih, Prof? Apa yang harus dicatat? Kagak tahu, itu sama aja sih, sama aja kayak yang dulu itu, kayak dulu itu. Berapa kita terima dari yang ini, pengeluaran spendingnya apa untuk ATK nanti. Kita lihat aja yang laporan yang dulu. Ini target gurunya tidak harus kelas atas ya, Wi. Kelas bawah juga boleh, karena mereka tetap terancam juga tuh kayaknya. Kelas gini aja, tipe A, tipe B, tipe C, kelas A. Kalau kelas bawah itu, Bu, 1, 2. Rapot merah itu sampelnya diambil dari kelas atas, Bu, bukan dari kelas bawah. Ya, memang. Tapi maksudnya kita perlu juga untuk melakukan intervensinya, jangan cuma di kelas atas gitu. Mereka kelas atas itu karena nggak diintervensi, akhirnya jadi begitu gitu. Kalau kelas bawah nanti agak riskan kayak bahasanya ya kan, kalau kelas 1, 2, 3 tuh kayak ya? Masih nalarnya kurang ya Bu. Harus disesuaikan memang. Harus disesuaikan. Enggak, kita ambil aja karena tingkat pra-operasional konkret masih pra-operasional konkret dari kelas tinggi aja. Yang operasional konkret mau difokuskan ke kelas tinggi aja. Kelas tinggi, misalkan kelas tinggi yang in the middle itu kelas 5, grade 5. Oh ya udah, oke, berarti fokus di. Kalau gitu berarti nanti di awal informasi awalnya itu disebutkan ya, berarti di sini ya, di flyer, di form ya. Ya, terutama untuk kelas 5 ya. 5 itu lagi masa-masanya ke bawah kagak, ke atas juga dia ketinggian tanggung. Ya. Kayak di anak-anak kelas 2 gitu kan, diambilnya kan juga Teams juga di kelas 2 kan, usia 13,5 tahun kan. Iya betul. Bisa juga kayak begitu. Nggak terlalu bawah. Kalau bawah itu masih learning transition dari PAUD itu. Terlalu susah. Betul Mbak Dewi. Masih agak bahasanya ketinggian nanti atau gimana, masih kurang nyambung, agak susah gitu. Ini perlu nggak kita perbanyak guru PAI-nya? Karena kita target jurnalnya jurnal agama. Boleh. PAI boleh. Kita ini kan ke pendidikan agama Islam. PAI kalau bisa berapa kali lipat gitu, atau berapa persen, 60% misalnya gitu. Jadi harus lebih dari 50% ya PAI-nya. Tapi jurnal internasional yang terakreditasi ya? Iya, Scopus 1 itu, Prof. Jangan kasta tinggi sekali. Tinggi sekali itu. Nanti saya belum ketemu lagi yang lain. Bisa kedodoran kita. Ada satu lagi yang jurnal ya nanti dibantu Bu Dewi gimana cara nembusnya gitu, agak susah ya. Insya Allah, bismillah lah. Ya bismillah, masa nggak pernah kesampaian terus dari dulu. Kalau enggak ya kita tembak yang sebelah-sebelahnya. Sebelah. Ada dulu. Iya. Skopus sebelahnya. Skopus. Lagian dana terbatas, pengennya tinggi-tinggi. Ya kalau misalkan bisa terjemahan bahasa Inggris yang bagus, terus itu kontekstual ya, yang penting isinya dulu, baru kita keroyokan masuk semampu-mampu. Yang kualitatif itu kebanyakan sekarang lagi naik.
Ya, yang interpretatif kayak Bu Yuli, Prof. Yuli Ramawati itu interpretasi, menginterpret. Iya, Oke, nanti kan ada Bu Dewi yang udah ini reviewernya. reviewernya, kita bisa tahu juga nanti. Ini Tapi mau ya yang tadi guru agama itu loh Bu Nur, bukannya kalau kita cuma 3 atau 4 sekolah itu kan guru agama satu sekolah nggak banyak Bu. iya. Bukannya satu kelas ada guru PAI? Enggak Pak, biasanya itu namanya guru mata pelajaran, bukan wali kelas kan? Iya, biasanya kalau Dewi. agama ya. Heeh. Bisa Tapi juga dia acting kan sebagai batas. wali kelas kan, tapi dia acting sebagai guru agama, bukan guru kelas. Nggak bisa ya? Kan karena Kalau guru kelas dia keterbatasan ngajar semua guru. mata pelajaran. Kan kalau Iya. Ibu Bapak, mohon maaf, saya ingin berpendapat, saya berkaca dengan diri saya sendiri. Kebetulan saya apa nih? Nah, tuh, jangankan kelas 3 4, kelas 2 aja udah suka-sukaan kok. Dari kelas 3 usulnya. Lumayan. Bu Nur, Kalau cerita sama saya soal ininya mulu, kelasnya mulu. Saya rasa perlu juga Bu untuk iya betul juga ya. Betul ya Bu, ya Putri ya Mbak Putri. Iya Pak, anak murid saya kalau curhat sama saya, Miss itu si dia begini-begini. Siapa? Itu perempuan atau laki-laki? Cewek? Biasanya kalau kan saya ngajarnya keseringan di bagian perempuan ya Pak. Ya. Banyak kan yang anak perempuan sih yang cerita ke saya, Miss si dia begini-begini. Si dia tuh yang laki-laki. Dia iya Pak ya. Apa katanya? Apa katanya Gebetannya. laki-laki? Crunch, mereka bilangnya crunch Pak. Apa? Crunch. Apa itu? Pacar apa ya? Dalam bahasa Inggris gitu. Oh, crush. Ya crush. Crush. Tulisannya Crush on gimana? you itu loh, Prof. Crush on you. Oh, Apa sih? ini tulisannya Crush. TRUS. TRUSH. Trust Ya on. itu Bu. Crush. Trust on you gitu Crush misalkan. on you lagunya siapa sih zaman dulu Itu, tuh Aaron Parker? itu trust. Oh, trust. Trust atau apa? Pokoknya crush gitu CRUSH kalau nggak Kalau salah. trust itu diperes. Yang pacar itu. Iya. Ini. Tapi kalau bahasa cintanya mereka itu crush on you itu artinya apa sih? Crush. Suka gitu, interest. Dianya saya gitu. Orang Bukannya, sama bukannya bestie, Betsy. Ya gitulah bahasanya anak-anak. Kalah kita. Aduh, kacau juga nih anak-anak. Iya betul, Prof. Udah berani loh mereka ngomong-ngomong apa sih? Menyebutkan apa? Dewi mau izin bertanya, Bu. Iya. Sebenarnya penelitian ini target yang diteliti itu anaknya atau gurunya, Bu? Atau anaknya tapi melalui gurunya? Ya, jadi sebenarnya kita kan mau lihat model, menciptakan model nih. Jadi tujuan penelitiannya mengaplikasikan edukasi pubertas bagaimana ya? Bagaimana mengaplikasikan edukasi pubertas pada pelajar SD melalui metode CTL untuk mencegah kekerasan seksual. Kalau dia mengajar dengan metode CTL berarti kan untuk gurunya. Tapi nanti dia akan berdampak kepada pelajar SD-nya gitu, pada pelajarnya. Jadi kenapa kita pakai CTL itu yang konkret gitu. Jadi contextual teaching learning. Jadi yang dia bisa yang memang sedang terjadi kan? Ya, yang terjadi keras. Jadi kan Bu Nur minta mau guru PAI-nya dibanyakin gitu ya Bu ya. Tadinya sih gitu berharapnya karena menyesuaikan dengan si jurnalnya, target jurnal. Kalau saran Dewi sih Bu, kalau memang mau itu kan kita bisa manfaatkan kalau di Cibitung ya Bu, kita manfaatkan K3S sama PGRI, kerjasama dengan mereka untuk menggerakkan KKG-nya. Kita bisa mengundang satu sekolahan se-Cibitung untuk ikutin program ini Bu. Waduh, satu sekolahan se-Cibitung sebanyak apa itu? Banyak kan mungkin nggak semuanya bisa ikut kali ya. Oh iya. Yang penting kan infonya udah tersebar tuh satu kecamatan, tinggal siapa yang mau ikut aja. Oh oke. Baik. Jadi melibatkan siapa Bu Dewi? Tadi melibatkan K3S, PGRI. Biasanya kalau K3S sama PGRI udah satu suara, KKG-nya biasanya jalan Pak. Sama PGRI kita sentuh dia
anak-anak sekarang ini sudah banyak yang di luar ini, di luar kendali gitu, terutama untuk masalah seksual ini. Karena melalui medsos itu yang dia lihat gitu. Iya enggak? Iya, Nah, betul. ini Saya tuh kita khawatirnya gini, kalau kita fokus hanya pada gurunya, nanti jadi persepsinya si guru aja nih yang kita bahas, tapi kita nggak tahu dari sisi si ya, anaknya gimana gitu. Karena kalau penelitian harus kualitatif kan kita harus apa? harus di Triangulasi. dua sisi. Ya, triangulasi sumber. Jadi Hmm. kalau kita hanya ngambil data dari guru, itu tidak ada tidak ada verifikatornya gitu. Makanya walaupun mungkin nanti tidak sebanyak ya, tetap kita akan sampling juga, datang ke lapangannya itu, datang ke sekolahannya ngobrol-ngobrol gitu. Atau kita bikin Mereka seperti mereka tahu pacaran, tahu cinta. Tapi kebanyakan kalau dilihat-lihat belum terlalu paham. betul, dia nggak ngerti. Ya, Kalau dia akhirnya kejeblos karena dia memang benar-benar nggak tahu pada saat itu. iya, saya lihat Kalau itu ada yang di jadi YouTube, korban, ada yang itu anak-anak SD kok bisa kayak gitu sih. ngeri. Saya dulu kagak ngerti apa-apa dulu, yang baru ngelihat, wih ini cantik, gitu aja baru SMA. Lain dulu, SMP lain kelas sekarang. 3 saya masih culun-culun dulu. SMA, nah mulai SMA kelas 2, nah baru. Sekarang SD, wastafallah. Udah jago-jago ya, mengerti deh. Keras-keras ini apa? Keras, aduh, macam-macam nih. Ngeri juga nih. Wih, payah ini jadi isu, nanti ada konteks juga nih mengenai sosial budaya ini nanti nih. Iya, Iya, iya. pas itu berarti kearifan lokal Wah, bagus ini judulnya nanti nih. sesuai dengan Iya. karakternya orang Bekasi. Wah, apa dengan karakter orang Bekasi begitu ya? Wah, ini orang antropolog, sosiolog. Ini menarik nih Bu Risa. Ya, ini kajian yang menarik nih. Iya Pak, jadi ingetin saya di FKM dulu. Kenapa? Oh iya, Bu Risa FKM ya sama kayak saya ya. Iya Bu Nur. Ya, mantap. Itulah. Bu Risa, saya masukin nama dulu nih sementara ya. Nanti silakan Ya. disesuaikan. Iya, masukin aja dulu Bu. Nah, pendampingan, Prof. Mau kunjungan lapangan, Prof? Iya dong. Iya. Tapi didampingin juga saya ke Bekasi. Ya. Kan nanti ke sekolahannya Dewi ketemu Aduh, juga. Dewi, saya kalau ke Bekasi mau kondangan aja saya bisa muter-muter. Saya nggak tahu kondangan Padan gampang. Wisma Haji aja nggak tahu saya. Situ muter-muter. Dari hotel aja rapat aja saya bingung keluarnya. Ini semuanya lah berarti ya. Ya lah tim Nanti kita bagi sekolah. tim aja lah tim. Oh, tim, tapi bagi. Ya tim. All tim. Nanti siapa yang bisa. Iya. Saya mau Nah, karya nanti pembagiannya kira-kira kayak gitu juga. Iya. Oke, drafting. Ya, awal kita lakukan diseminasi ke guru-guru, lalu implementasi dan pendampingan. Oke gitu. Ya, kita baru mentoring, kita pendampingan. Betul. Implementasi dan pendampingan ini sampai mengukur nih, sampai evaluasi. Evaluasi dan terakhir kita refleksi. Refleksi kita udah dapat best practice nih mestinya. Jadi, nah akhirnya nanti tagihannya ini buku elektronik sama praktik baik. artikel tadi. Buku elektronik ya. Iya, praktik berarti baik, nanti kita perlu rekam, kita perlu foto-foto. Iya. Itu untuk guru ya? Untuk guru, ya. Untuk guru. Untuk guru, mengedukasinya bagaimana caranya. Mungkin contoh kasus nanti terus, jadi kasus terus solusinya gimana, kasus solusi gitu. Praktik baik tentang pendidikan prioritas di kelas berapa? Tadi kelas tinggi, kelas 5 ya, kelas 3, kelas 5. Karena tadi kasusnya udah mulai dari kelas 3, Prof. Nih di chat. Oh, iya sih, ya udah. 3 dan 4. Untuk anak SD aja lah. Anak SD, iya udah pokoknya sekarang kan setiap sekolah juga, ya itu tadi beda-beda ininya karakternya.
Kalau mungkin kalau di sekolah Islam sebenarnya sih mereka berani ngomong, tapi mereka belum berani melakukan. Kalau Ya, yang di sekolah negeri itu yang harus karena kaitannya diawasi. itu mereka homogen kan untuk kepercayaan itu. Jadi mereka ketika mereka mengaji gitu, jadi udah dipagerin kayak gitu. Ya, udah Udah dipagerin kayak gitu. manipulasi lingkungan Iya, ya. Manipulasi lingkungan. iya. Oke, sementara ini ya, Prof. Ada lagi Ya. nggak? Oke, kalau gitu nanti siapa yang menyusun untuk expensesnya semuanya nanti bisa Ya, catatan nanti berarti. catatan segera itu nanti begitu nanti nggak tahu ya kapan tanda tangan kontrak. Nanti saya tanya sama Ibu Ika deh. Bu Ika kapan tuh siapkan itu Rancangan anggaran. rancangan anggaran sesuai dengan ini langkah-langkah ini. Kan nanti termasuk orang, hari, Iya. ya terus nanti yang tadi misalkan untuk apa ya namanya ATK ya misalkan Iya. wifi gitu, beli wifi, beli Bahan apa habis pakai habis apalagi. pakai, kalau perlu beli beli hard disk, kita perlu data nanti kita masukin sendiri, jangan digabung-gabung dengan ini. Tapi ada ini nggak, Prof? Ada aturan nggak boleh beli barang tertentu nggak? Oh enggak, masuk kita kan dulu juga beli barang, Takutnya beli di aturannya itu. beli waktu Bu Yurni juga kemarin dia beli itu eksternal hard disk kok, eksternal hard disk. Kecuali beli laptop, nggak mau beli laptop, bukan beli laptop, beli Oh, eksternal sekarang mah hard disk. handphonenya udah keren-keren, Prof. Udah bisa. Kan kita ini Iya, langsung upload nanti kita bikin Google Drive untuk upload ya dokumen boleh boleh. atau kita Tapi tayangin kalau wifi perlu link upload di Zoom itu, Instagram dan link Zoom itu lain-lain. ya, Jadi ya pas bikin boleh, laporan tinggal nyomot. boleh. Nah, itu berarti orang ya jam untuk apa yang terlibat seperti Ya. Disdik, Dinkes gitu. More or less lah jumlah orang yang kan tadi satu sekolahnya kan di dalam komplek kan. Iya. Tapi kalau dilibatkan lebih banyak, kalau nanti pertemuannya luring kan ada konsumsi kan, tuh kan ada konsumsi, ada e-sertifikat, nah itu kan. Honor ada kan? Ada honor kan? Halo? Iya, Prof, ada. Ada dong. Jangan lupa tuh. Apa sih namanya? Kalau honor itu apa? Eh Per diem. ya itu apa? Ya honor lah. Untuk tim juga harus ada. Kan ini dibiayai oleh dana BLU. Kita pertanggungjawabannya ke LPPM. Itu. Kan nanti juga dilaporin juga ke Bu Dekan kan. Dekan VIP ya. Dekan FKM ya. Kesejahteraan Masyarakat ya. Halo? Iya. Iya dong. Kan Kalau di kolaborasi. saya mah enggak, Prof. Nggak bikin laporan. Oh enggak, saya juga enggak. Kita ke LPPM. Kan dananya Iya. dari BLU UNJ, Satu Universitas. sumber aja. Oke, Oke nanti deh. file ini saya kirim lagi ya. Oke.